Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Salma Putri Saniyah dengan NIM 207200106 yang akan membahas materi mengenai masa Bani Abbasiyah. Sebelum memasuki materi, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu saya akan membahas latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khilafah Umayyah, di mana pendiri dari khilafah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad, yaitu Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Sejak awal berdirinya dinasti Umayyah, Muawiyah menghormati keluarga Ali. Hanya saja beberapa penguasa Bani Umayyah melakukan perbuatan melampaui batas, sehingga terkadang memperlakukan keluarga Ali dengan buruk. Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah saat itu, mengalokasikan Al-Humaimah atau yang disebut wilayah di Yordania untuk Ali bin Abdullah bin Abbas. Oleh karena itu, Ali bin Abdullah bin Abbas diam dan menetap di sana. Inilah yang menjadi asal muasal golongan Abbasiyah yang merupakan cabang dari golongan Hasyimiyah. Negeri Humaimah ini sebenarnya adalah negeri yang tentram dan tenang. Sementara Ali bin Abdullah bin Abbas juga tidak melakukan gerakan untuk meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah, tetapi malah putra Ali bin Abdullah, yaitu Muhammad bin Ali, yang berusaha melakukan gerakan untuk meruntuhkan Bani Umayyah. Muhammad Ali ini menggariskan dasar-dasar yang perlu diamalkan. Yang pertama yaitu seruan hendaklah untuk rida dari ahli kerabat Muhammad. Yang kedua, golongan Hasyimiyah jangan sampai bangkit menumbangkan sistem pemerintahan yang berjalan sebelum merintis jalan ke arah pemerintahan baru dan membuat persiapan yang lengkap dengan menghasut rakyat, menentang pemerintahan yang kejam, dan mempersiapkan diri mereka agar dapat menerima anjuran yang baru. Dan yang ketiga, membentuk paksa Hamimah Kufah, Khurasan, di mana Hamimah sebagai pusat pemerintahan dan Kufah sebagai pusat perhubungan, di mana kader-kader yang membawa perintah dan arahan dari Hamimah bertemu dengan kader-kader penyebar seruan yang pulang dari Khurasan. Muhammad bin Ali memilih pusat gerakan di kota Hamimah, Kufah, dan Khurasan karena Hamimah terletak berdekatan dengan Damaskus dan merupakan kota kecil yang kurang berhubungan dengan kota-kota lain. Sementara itu, Kufah letaknya di pertengahan jalan, di mana berhimpun golongan-golongan pendukung Ahlul Bait sejak Ali menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota negara. Sedangkan di kota Khurasan terdapat golongan Mawali yang ingin menuntut bela terhadap Bani Umayyah yang menganggap martabat mereka lebih rendah dari bangsa Arab. Kemudian rencana Muhammad bin Ali ini dilakukan secara misterius, dan ia memang menyukai cara seperti ini. Informasi cepat tersiar dari Khurasan ke Kufah lalu ke Humaimah. Sementara itu, para propagandis Abbasiyah bergerak dalam wujud pedagang atau haji. Propagandis besar pertama di Khurasan adalah Ibnu Ikrimah al-Siraj atau Abu Muhammad al-Shadiq. Propaganda Muhammad mulai terlihat buahnya di Khurasan. Selanjutnya bermunculan tokoh-tokohnya sehingga mendorong gubernur Khurasan saat itu, yaitu Asad bin Abdullah al-Kisri, untuk menangkap Abu Ikrimah al-Siraj dan beberapa pengikutnya. Kemudian beliau membunuhnya pada tahun 107 Hijriah. Asad bin Abdullah mampu membongkar sebagian pemimpin rencana Abbasiyah dan bertindak keras terhadap mereka, sehingga propaganda Abbasiyah segera berlindung di balik gerakan misterius tersebut. Mengingat tokoh propaganda sudah dikenal, maka perlu diadakan perubahan. Akhirnya dipilihlah Ammar bin Yazid atau Hadasi sebagai propagandis baru di Khurasan. Namun dipilihnya Ammar bin Yazid ini tidak semua disepakati oleh semua pihak, sehingga muncul pengingkaran dan akhirnya juga terbongkar. Dan propagandis baru ini
tewas dibunuh oleh Asad bin Abdullah pada tahun 118 Hijriah. Perbuatan Hadasy menorehkan noda hitam dalam potret propaganda Abbasiyah di benak kaum muslimin. Dan propaganda ini berjalan lambat, bahkan muncul rintangan baru yaitu pemberontakan Zaid bin Ali bin Zainal Abidin di Kufah. Tentunya setelah timbul beberapa peristiwa ini harus ada ketenangan agar situasi menjadi normal kembali. Namun pada tahun 125 Hijriah Muhammad bin Ali meninggal dunia. Dan beliau berpesan kepada anaknya Ibrahim untuk mengikuti perkembangan propaganda Abbasiyah ini. Selanjutnya, propaganda Abbasiyah ini mengarah ke Arab Yamaniyah dan konflik yang terjadi ini berdampak terhadap kondisi dan kemaslahatan mereka dalam seluruh faksinya. Tidak dipungkiri bahwa peristiwa ini sangat membantu kebangkitan kembali propaganda Abbasiyah. Dan pada tahun 128 Hijriah muncul sosok pribadi kuat yaitu Abu Muslim Al-Khurasani yang berasal dari bangsa Persia. Ia adalah propagandis Abbasiyah sejak beberapa tahun. Ibrahim bin Muhammad melihat kecerdasan dan kapabilitas dalam diri Abu Muslim. Kemudian Abu Muslim menerima surat dari imam yang berisi instruksi untuk melakukan propaganda secara terang-terangan. Bentrokan pertama antara kekuatan Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah berlangsung di Khurasan. Dalam bentrokan ini, Abu Muslim dapat mengalahkan kekuatan Nashr bin Syar sehingga pengikutnya menjadi lebih banyak. Suasana semakin tegang saat Marwan bin Muhammad mengirimkan utusan untuk mencari Ibrahim bin Muhammad, imam yang menetap di Al-Humaimah. Imam tersebut diborgol dan dibawa ke khalifah di Damaskus, lalu dipenjarakan. Abu Muslim dapat menguasai keadaan sehingga Nasr bin Syar melarikan diri dan meninggal dunia. Dengan demikian seluruh Khurasan tunduk kepada Abu Muslim. Kekuatan Abu Muslim ini memperoleh kemenangan melawan kekuatan Irak. Kemudian ia bergerak ke arah Kufah sembari mengampanyekan Bani Abbas. Pada tahun 132 Hijriah, Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia di penjara Marwan bin Muhammad. Sebelum meninggal, ia berpesan agar saudaranya yaitu Abdullah bin Muhammad atau Al-Saffah menggantikannya sebagai khalifah. Secara de facto, Al-Saffah dipilih sebagai khalifah pertama Bani Abbas pada bulan Rabiul Akhir tahun 132 Hijriah. Dan Al-Saffah ini mengirimkan pasukan untuk menentang orang-orang Umayyah. Pasukan ini berhasil menghancurkan orang-orang Umayyah dan meruntuhkan dinasti Umayyah. Sehingga pemerintahan beralih ke tangan Bani Abbas, kecuali wilayah Andalusia. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan politik pada masa dinasti Abbasiyah. Pada perkembangan politik ini ada tindakan utama. Dan tindakan utama yang dilakukan para khalifah Daulah Bani Abbasiyah ini ada dua. Yang pertama yaitu tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan yang kedua pengutamaan orang-orang turunan Persia. Di sisi lain, kemajuan politik yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah masuknya orang-orang Persia ke dalam pemerintahan. Dinasti ini telah memberikan peluang yang cukup besar kepada orang-orang Mawali keturunan Persia untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis seperti jabatan wazir. Dengan demikian, pengaruh Persia semakin signifikan dalam tatanan kehidupan politik pada masa itu. Kehidupan ala Persia menjadi trendsetter baik pemikiran maupun gaya hidup. Hal ini berlaku tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga terjadi di kalangan elit pemerintahan. Masuknya orang-orang Persia ke dalam jajaran pemerintahan dinasti Abbasiyah sudah tidak bisa dipungkiri kembali, karena mereka juga telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan eksistensi dinasti Abbasiyah pada periode awal berdirinya dinasti ini, alias bisa dikatakan sebagai politik balas budi. Masuknya orang-orang Persia ke dalam jajaran penting ini dimungkinkan karena dinasti ini mengedepankan politik terbuka. Hal ini sangatlah berbeda dengan apa yang selalu dipraktekkan oleh dinasti Umayyah yang bersifat Arab kesentris. Pada awal pemerintahan, dinasti Abbasiyah terdapat di Al-Hashimiyah dekat Kufah. Tetapi untuk menjaga stabilitas negara yang baru berdiri tersebut, Khalifah Al-Mansur
memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahannya ke Baghdad yang berada di tengah-tengah bangsa Persia. Dalam menjalankan pemerintahannya, di samping membenahi angkatan bersenjata, membentuk lembaga protokol negara, dan mengangkat hakim di lembaga kehakiman negara, Khalifah Al-Mansur pada waktu itu juga menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir atau yang disebut Perdana Menteri sebagai koordinator departemen atau yang jabatannya disebut dengan wizara. Pada zaman inilah, yaitu zamannya Al-Mansur, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khalifahur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, yaitu sebagai berikut: "Saya adalah Sultan Tuhan di atas buminya." Di samping itu, berbeda dari daulat Bani Umayyah, Khalifah-Khalifah Abbasiyah memakai gelar tahta seperti Al-Mansur adalah gelar tahta dari Abu Ja'far. Untuk informasi untuk ke teman-teman semuanya, pada pemerintahan Bani Abbasiyah ini masa keemasan hanya berlangsung sampai Khalifah Al-Wasid, yaitu kepemimpinan pada tahun 842 sampai dengan 847 Masehi. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang sangat kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Kemudian kita membahas materi yang ketiga, yaitu tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu-ilmu rasional. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaannya pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan pokok antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masanya, hidup pula para filsuf, pujangga, ahli baca Al-Quran, dan para ulama di bidang agama. Didirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Pada masa Bani Abbasiyah ini berkembang juga ilmu pengetahuan agama, seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. 4 mazhab fikih tumbuh dan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Sebagai informasi untuk teman-teman, Imam Abu Hanifah meninggal di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 677 Masehi. Beliau merupakan pendiri mazhab Hanafi. Di samping itu, berkembang pula ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia. Ilmu-ilmu umum masuk ke dalam Islam melalui terjemahan dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, di samping bahasa India. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pengaruh Yunani sangat kuat. Di antara para penerjemah yang termasyhur saat itu adalah Hunain bin Ishaq, yang banyak menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Ia menerjemahkan kitab Republik dari Plato dan kitab Kategori, Metafisika, Makna, Moralia dari Aristoteles atau Mufrodi. Al-Khawarizmi menyusun ringkasan astronomi berdasarkan ilmu Yunani dan India. Di samping itu, kemajuan tersebut paling tidak juga ditentukan oleh 2 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Asimilasi tersebut berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra.
Yang kedua, yaitu adanya gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Fase yang kedua yaitu berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Dan yang ketiga yaitu berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Oke teman-teman, menginjak materi yang keempat yaitu faktor yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, keberadaan Bani Abbasiyah ini membawa dunia intelektual Islam menuju masa kejayaan dan keemasan abad tengah. Tentu saja telah mengundang minat para ahli untuk menganalisa dan mempelajari kondisi-kondisi internal sebagai faktor penyebab kemajuan perkembangannya. Di sini saya akan mengemukakan beberapa faktor pendorong perkembangan tersebut, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Langsung saja, ini faktor internalnya. Yang pertama, terciptanya stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan adanya dukungan dari Khalifah Abbasiyah karena mempunyai kecenderungan kepada ilmu pengetahuan. Sebagai pendorong utama laju berkembangnya lembaga ini, sejak masa Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah ini selalu berupaya mendukung kegiatan ini, seperti memberi penghargaan tinggi bagi sarjana-sarjana yang mempunyai reputasi yang tinggi dan dari bidangnya. Ia telah memberikan gaji yang cukup tinggi kepada para penerjemah yang ditugaskan. Yang kedua, adanya kebebasan keintelektualan dan interaksi positif antara orang-orang Arab Muslim dan non-Muslim, serta toleransi dan suasana penuh keterbukaan. Yang ketiga, adanya respon umat Islam terhadap usaha pengembangan ilmu pengetahuan yang diikuti dengan adanya semangat keagamaan dan disertai pemikiran yang rasional. Yang keempat, menurut Az-Zumardi Azra dalam bukunya Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam Tinggi yang mengatakan kemajuan pendidikan seperti ini di samping didorong ajaran-ajaran Islam yang menuntut penganutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan juga karena kemampuan masyarakat mewujudkan situasi keilmuan yang dinamis. Pendidikan tinggi Islam tidak bersifat eksklusif, ia terbuka terhadap pikiran-pikiran non-muslim. Objektivitas keilmuan yang direfleksikan dengan penerimaan diktum-diktum ilmiah secara kritis melalui perdebatan-perdebatan intelektual meratakan jalan bagi kemajuan pikiran Islam. Yang kelima, karena adanya pertentangan di kalangan kaum muslimin sendiri dan terpecahnya mereka menjadi golongan-golongan, di mana tiap-tiap golongan berusaha untuk mempertahankan wujud dirinya dan memerlukan bahan-bahan perdebatan. Hal ini terjadi antara Mu'tazilah dan golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan yang keenam, situasi politik saat itu, di mana setiap tokoh yang berkuasa harus bisa mengambil hati rakyatnya agar tetap menaruh simpati pada pemimpinnya. Itulah para Khalifah Abbasiyah telah mengalihkan perhatian rakyat pada pentingnya ilmu pengetahuan yang memang begitu diminati masyarakat Arab pada waktu itu. Dan yang ketujuh, adanya terpadunya peranan Bait Al-Hikmah sebagai lembaga penerjemah, akademi, perpustakaan, dan observatorium yang menyebabkan lembaga tersebut dapat mengoptimalkan perannya dalam transmisi ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga beberapa faktor eksternal yang berperan besar dalam pendirian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang pertama yaitu adanya kesepakatan antara Kaisar Romawi dan Khalifah Al-Ma'mun yang isinya telah memperkenankan kepada Khalifah Al-Ma'mun untuk menjalin berbagai buku langka peninggalan Yunani kuno yang ada di wilayah Imperium Romawi dan membawa buku-buku tersebut ke Bait Al-Hikmah di Baghdad. Yang kedua, kesediaan orang-orang Kristen Nestorius untuk bekerja di Bait Al-Hikmah dan membantu Khalifah dalam menerjemahkan buku-buku asing tersebut ke dalam bahasa Arab, seperti yang telah dilakukan oleh Hunain bin Ishaq dan murid-muridnya. Yang ketiga, yaitu muncul dan berkembangnya pemikiran Yunani dan Persia yang sangat mempengaruhi model pemerintahan Khalifah Abbasiyah.
Hal tersebut sangat mempengaruhi model pemerintahan Khalifah Abbasiyah karena pemikiran tersebut sangat mendukung untuk memperkenalkan idealnya manusia mengenai pengukuhan diri kalangan aristokrasi. Seorang aristokrat haruslah seorang yang menguasai berbagai bidang pengetahuan, kepustakaan, sejarah, filsafat, dan agama. Teman-teman, ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu mengenai sebab kemunduran Bani Abbasiyah. Sudah dijelaskan di awal tadi kalau kejayaan Abbasiyah rupanya hanya sampai periode pertama. Setelah itu Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Di antara sebab-sebab kemunduran itu adanya pola hidup mewah yang dijalankan oleh para khalifah Abbasiyah dan keluarganya serta para pejabatnya. Karena harta kekayaan yang melimpah dari hasil wilayah yang luas, ditambah lagi dengan industri olahan yang melimpah dan tanah yang subur, serta pendapatan pajak dari pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan antara dunia barat dan timur. Hal tersebut dapat menurunkan perekonomian Bani Abbasiyah. Nah, kondisi tersebut juga diperburuk oleh lemahnya para khalifah, sehingga mereka berada di bawah pengaruh para pengawalnya yang menguasai keadaan yang terdiri dari orang-orang Turki. Selain itu, juga adanya dinasti-dinasti yang memerdekakan diri terhadap pemerintahan pusat, yaitu Baghdad. Bahkan dinasti-dinasti seperti Bani Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir menjadi saingan Abbasiyah. Serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan salib ke Palestina yang berjalan begitu lama dengan jatuh dan bangunnya pasukan muslimin memperlemah kekuasaan Bani Abbasiyah juga. Dinasti-dinasti independen di masa itu ialah ada Idrisiyah di Maroko, Rustamiyah, Aglabiyah, Ziriyah, Hamadiyah, Al-Murabitun, dan lain sebagainya yang pada dasarnya di dalam buku Sejarah Peradaban Islam, Prakenabian hingga Islam di Indonesia karya Dr. Din Muhammad Zakaria MPDI sudah terdapat di dalam buku tersebut secara lengkap. Teman-teman bisa membacanya. Siapa sih dinasti-dinasti independen pada masa itu? Pada periode keempat, pemerintahan Abbasiyah dipengaruhi oleh Seljuk. Mereka adalah bangsa pengembara dari suku Gus Turki yang berasal dari Asia Tengah. Mereka menggantikan dinasti Buwaih yang bercorak Asyiyah dan mengembalikan Abbasiyah pada aliran Sunni. Akhir dari kekuasaan Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada saat itu, tentara Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Mustamim pada saat itu, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, betul-betul tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Pada saat yang kritis tersebut, wazir Khilafah Abbasiyah yaitu Ibnu Al-Qami ingin mengambil kesempatan dengan menipu khalifah. Ia mengatakan kepada khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai." Hulagu Khan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar Ibnu Musta'sim putra khalifah. Dengan demikian, Hulagu Khan akan menjamin posisimu. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap Sultan-Sultan Seljuk. Itu merupakan perkataan khalifah kepada hal tersebut merupakan perkataan Ibnu Al-Qami yang dibicarakan kepada Khalifah Al-Musta'sim. Kemudian khalifah menerima usul itu. Dia keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagu Khan. Namun, apa sangka sambutan Hulagu Khan sungguh di luar dugaan khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya, yaitu Ibnu Al-Qami, ternyata tidak benar. Mereka semua termasuk wazir sendiri dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran. Kemudian kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah dan Hulagu Khan menancapkan kekuasaan di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan serangan ke Syria dan Mesir.
Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sendiri sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan hasanah ilmu pengetahuan, ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol tersebut, yang tentunya tadi sudah dipaparkan, yaitu dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Mereka membunuh sekitar 800.000 hingga 1 juta kaum muslimin di Baghdad. Selama beberapa bulan atau dalam masa yang cukup lama, sungai Dajlah diwarnai dengan darah. Warnanya berubah menjadi merah kebiru-biruan. Warna biru berasal dari kitab yang banyak dibuang ke sungai. Sedangkan warna merah disebabkan oleh banyaknya darah yang dialirkan ke dalamnya. Ini berlangsung cukup lama. Nah, teman-teman, dengan pembunuhan yang kejam ini berakhirlah sudah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Dan kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hulagu Khan menancapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan gerakan ke Syria dan Mesir. Nah, itu tadi sekilas mengenai masa Bani Abbasiyah, mulai dari latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah, perkembangan politik, perkembangan kebudayaan dan ilmu-ilmu rasional, faktor apa saja yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, dan yang terakhir ada sebab kemunduran Bani Abbasiyah. Itu merupakan sekilas dari pemaparan menurut saya. Nah, materi-materi tersebut saya peroleh dari beberapa jurnal, dari beberapa referensi, dan juga tentunya dari buku Sejarah Peradaban Islam, Prakenabian hingga Islam di Indonesia, karya Dr. Din Muhammad Zakaria, MPDI. Nah, sekiranya teman-teman cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan kritik maupun saran ataupun pertanyaan, saya tunggu. Dan terima kasih atas penantian kalian dalam mendengarkan sekilas tentang masa Bani Abbasiyah ini. Dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.